Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang data pre-processing pada mata kuliah data mining. Mengukur kualitas data. Kualitas data itu bisa dilihat dari keakuratannya, kelengkapannya, konsistensi, aktual atau tidak, kemudian dapat dipercaya atau tidak, dan dapat dengan mudah diinterpretasi atau tidak. Keakuratan ini berkaitan dengan benar atau salah, akurat atau tidak data yang kita miliki. Kemudian kalau kelengkapan itu terkait dengan apakah semua data yang dibutuhkan itu direkam dengan atau dicatat dengan lengkap. Apakah semuanya tidak ada yang hilang, seperti itu. Kemudian konsistensi ini dilihat dari apakah data yang kita miliki ini konsisten dari waktu ke waktu. Misalkan bisa jadi terkadang itu kita kodekan, misalkan laki-laki dan perempuan itu kita kodekan L dan P, tapi di waktu yang lain kita kodekan 0 dan 1, misalkan seperti itu. Nah, itu berarti tidak konsisten. Aktual ini artinya data itu sebaiknya diupdate secara berkala. Jadi mungkin kita sering menemui di suatu web misalkan itu dari tahun tahun 2017 sampai sekarang nggak diupdate gitu ya. Nah, berarti itu tidak aktual. Dapat dipercaya ini data yang kita punya harus dapat dipercaya ya. Jadi data yang kita punya itu memang benar menggambarkan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Kemudian interpretabilitas, jadi data yang kita punya ini kalau dibaca orang itu harus mudah dipahami ya. Misalkan variabelnya isinya apa saja gitu, seperti itu. Tugas utama dalam data preprocessing yang pertama adalah data cleaning. Data cleaning ini kita akan mengisi atau mengecek dulu ya, apakah ada data hilang atau tidak. Jika ada data yang hilang, kita akan mengisinya dengan teknik-teknik tertentu. Kemudian kita lihat juga apakah datanya itu terlalu bervariasi ya, ada outlier dan sebagainya. Nah, data yang noisy ini perlu kita muluskan. Kemudian kita juga perlu melihat dan mengidentifikasi apakah ada outlier. Kalau ada, bagaimana? Apakah itu outlier itu adalah informasi yang penting ataukah data yang seharusnya dihapus. Kemudian juga kita perlu menyelesaikan inkonsistensi. Jadi pada data misalkan seperti tadi pengkodean misalkan tidak konsisten, nah itu harus kita konsistenkan. Yang berikutnya adalah data integration. Data integration ini kita mengintegrasi atau menjadikan satu beberapa database atau data cube atau files yang berisi data. Yang selanjutnya adalah data reduction. Data reduction ini ada dua. Yang pertama ada reduksi dimensi, sebenarnya ada tiga ya. Yang pertama reduksi dimensi, kemudian reduksi numerik, dan yang ketiga itu reduksi volume atau ukuran dari file. Ukuran reduksi dimensi ini berarti nanti kita akan mereduksi atau mengurangi dimensi, atau dalam hal ini adalah variabel ya. Jadi variabel yang terlalu banyak ini akan menyulitkan kita dalam melakukan analisis, sehingga perlu kita reduksi atau kita kurangi sedemikian hingga namun hasil dari variabel-variabel yang kita reduksi itu hasil analisisnya itu akan sama atau tidak jauh berbeda informasinya dengan kalau data itu tidak atau kalau variabelnya itu tidak direduksi. Kemudian yang berikutnya reduksi numerik. Jadi kalau reduksi numerik ini kita
mengurangi keberagaman. Yang pertama, kita mengurangi keberagaman data. Jadi mungkin data yang terlalu beragam itu juga perlu kita kurangi sehingga keragamannya berkurang. Dan yang kedua, bisa juga kita mengurangi banyaknya banyaknya tapel. Kalau di sini banyaknya baris, jadi banyaknya anggota dalam data itu. Jadi kita biasanya melakukan sampling untuk hal ini. Dan yang keempat, ini kita perlu melakukan data transformasi dan data diskretisasi. Ini juga digunakan untuk mempermudah kita dalam analisis yang selanjutnya, misalkan untuk klasifikasi. Nah, salah satu data transformation ini adalah normalisasi. Oke, untuk data cleaning, yang pertama kita bahas dulu tentang data cleaning. Jadi pada data itu banyak sekali data yang berpotensi salah. Nah, kesalahan ini bisa karena kesalahan instrumen, bisa karena kesalahan manusia atau komputer, atau kesalahan transmisi. Jadi misalkan dikirimnya sudah benar, diterimanya tidak benar gitu ya. Nah, bisa jadi data itu tidak lengkap. Misalkan tidak ada nilai atribut atau tidak ada nilai variabelnya, atau berisi hanya data agregat. Misalkan seperti ini ya, occupationnya nilainya 0, berarti nggak ada isinya, kosong. Berikutnya adalah noisy ini berisi noise atau kesalahan atau outlier atau keragaman yang terlalu besar. Contohnya misalkan pendapatan atau salary ini minus 10. Nah, tentunya ini adalah kesalahan. Kemudian yang berikutnya tidak konsisten. Ada data yang tidak konsisten. Nah, ini biasanya berisi perbedaan kode atau nama. Contohnya di salah satu filenya itu ditulis usia, yang lainnya ditulis hari lahir. Meskipun ini nanti akan memberikan informasi yang sama, tapi ini tidak konsisten. Nah, ini pengkodean ya, dulu di ratingnya 1, 2, 3, kemudian sekarang di ratingnya ABC. Nah, ini tidak konsisten. Nah, kesalahan ini bisa juga karena disengaja. Misalkan di beberapa negara itu tanggal lahir itu adalah sesuatu yang dirahasiakan, sehingga ketika ditanya tanggal lahirnya kapan, itu biasanya orang terkadang banyak juga yang menyebut Januari tanggal 1 gitu ya. Sehingga ini sebenarnya nggak benar, tapi memang diisikan. Kemudian bisa juga data itu tidak tersedia. Misalkan ini banyak tuples, tidak memiliki nilai beberapa atribut seperti pendapatan pelanggan dalam sales data. Jadi pendapatan ini juga sangat sulit diperoleh. Orang jarang mau memberikan informasi tentang pendapatannya. Kemudian data hilang ini bisa disebabkan oleh kerusakan peralatan, tidak konsisten dengan data yang direkam lainnya, dan sehingga dihapus. Kemudian data tidak dimasukkan karena adanya salah paham. Data tertentu mungkin tidak dianggap penting pada saat dimasukkan. Kemudian tidak mendaftarkan riwayat atau perubahan data. Nah, data yang hilang ini mungkin perlu disimpulkan atau perlu diisi. Nah, bagaimana caranya menghandle data yang hilang? Ada beberapa cara, yang ada juga yang cara yang tidak benar juga. Misalkan yang pertama, kita abaikan tabel. Ini biasanya dilakukan ketika label kelas hilang saat melakukan klasifikasi, sehingga
eh, dihilangkan saja. Tapi kalau persentasenya ini besar ya, ini menjadi tidak efektif kalau kita abaikan tabelnya. Kemudian bisa juga diisi dengan nilai dengan mengisi secara manual. Cuman cara ini membosankan dan mungkin juga tidak layak, karena kan bagaimana cara mengisinya tergantung dari yang mengisi. Bisa juga diisi secara otomatis dengan global constant, misalkan tidak diketahui, atau diisi dengan kelas baru seperti itu. Bisa juga diisi dengan rata-rata atribut atau rata-rata atribut untuk semua sampel milik kelas yang sama. Ini lebih lebih bagus ya. Nah, yang lebih bagus lagi, nilai yang paling mungkin ini berbasis inferensi seperti formula Bayesian atau pohon keputusan. Ini contoh menghandle missing data. Misalkan saya punya data Y ini merupakan resiko kredit, jadi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu lancar dan macet. Nah, X-nya itu adalah pendapatan. Misalkan ini ada nilai 5 juta, 5.500.000 dan seterusnya. Nah, misalkan di sini ada data hilang. Ya. Nah, data hilang ini yang pertama bisa diisi dengan rata-ratanya. Rata-rata semua nilai ini dalam dalam variabel atau atribut pendapatan ini. Ya, jadi ini kita cari rata-ratanya, kemudian kita isikan di data hilang ini. Ada 1 dan 2. Cara yang kedua yang lebih baik itu kita mengisi ini sesuai dengan kelasnya. Jadi misalkan yang ini hilang ini pada kelas macet ya, maka kita cari anggota yang macet-macet ya. Ini yang macet ada 1 dan 2. Nah, ini kita rata-ratakan, kemudian kita isikan di sini, di yang macet ini. Kemudian kalau yang ini kan lancar klasifikasinya. Nah, ini kita isi dengan rata-rata dari pendapatan yang klasifikasi Y-nya itu lancar. Jadi ini kita tambahkan ini ya, 5 juta, 5.500.000, 5.200.000, 5.100.000 dan 7.500.000. Ini kita jumlahkan, kemudian kita bagi sebanyak berapa tadi? 1, 2, 3, 4 ya. Kita bagi 4, kemudian kita isikan di sini. Kemudian selain data hilang, pada data cleaning ini kita juga menangani noisy data. Noisy data atau noise ini adalah kesalahan acak atau variasi dalam variabel yang diukur. Nah, nilai atribut yang salah ini mungkin disebabkan oleh instrumen pengumpulan data yang salah, mungkin kuesioner atau yang lainnya. Kemudian masalah input data atau entry data, masalah transmisi data, keterbatasan teknologi, dan inkonsistensi dalam konvensi penamaan. Nah, masalah data lainnya yang membutuhkan data cleaning adalah duplikasi pencatatan, ketidaklengkapan data, dan inkonsistensi data. Nah, untuk noisy data ini, untuk mengatasi data noise ini, kita bisa menggunakan teknik deskriptif statistika dasar seperti boxplot dan scatterplot. Dengan boxplot ini kita bisa melihat outlier ya. Nah, outlier ini bisa kita bersihkan, bisa kita hilangkan, atau bisa juga dilihat dari scatterplot yang jauh dari sekumpulan teman-temannya yang lain, itu bisa kita hilangkan. Itu yang merupakan noise. Bisa juga ini kalau dari scatterplotnya ya seperti ini.
Ini kan ini terlihat mengumpul di sini, kemudian ini terlihat mengumpul di sini, ini terlihat mengumpul di sini, kemudian yang lainnya ini, nah ini dia tidak mengumpul, tidak dekat dengan kelompok tertentu. Nah ini bisa kita hilangkan atau nilainya kita samakan dengan nilai-nilai yang ada di kelompok-kelompok ini. Nah, kemudian untuk mengatasi noisy data yang terlalu beragam, itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan binning. Binning itu pertama kita mengurutkan data, kemudian kita bagi atau kita partisi menjadi bin yang ukurannya sama, yang banyaknya sama. Kemudian dari situ kita dapat melakukan pemulusan dengan menggunakan rata-rata bin atau dengan median atau dengan bin boundaries dan lainnya. Jadi kita urutkan datanya, kemudian kita bagi menjadi beberapa bin. Nah, dalam satu bin itu akan menjadi satu nilai dengan menggunakan rata-ratanya atau median dan sebagainya. Yang kedua dengan regresi, jadi nanti kita muluskan. Jadi kalau kita sudah menggunakan regresi, kita akan punya modelnya atau garisnya. Nah, Y yang bermacam-macam tadi itu kita ganti dengan pemulusannya, dengan penduganya, dugaan regresinya, dengan dugaan Y-nya misalkan seperti itu. Kemudian yang ketiga bisa menggunakan clustering. Jadi setelah di cluster nanti yang digunakan adalah rata-rata atau sentroid dari cluster tersebut nilainya. Bisa juga nanti kombinasi inspeksi antara komputer dan manusia. Nah, ini adalah contoh mengatasi data noisy data menggunakan binning. Jadi misalkan awalnya kita punya data ini ya, 4, 8, 15, 21, 21, 24, 25, 28, 34. Sebenarnya awalnya enggak urut seperti ini ya. Nah, ini kita urutkan dulu datanya. Kemudian misalkan ini kita bagi menjadi 3. Jadi kita masukkan ke 3 bin dengan frekuensi yang sama. Jadi masing-masing kita ambil 3. Sehingga masing-masing bin ini berisi 3 data, 3 bilangan. Nah, kemudian dalam satu bin ini kita hitung rata-ratanya. Jadi yang bin pertama isinya kan 4, 8, 15. Ini kita rata-ratanya adalah 9. Nah, sehingga nanti 4, 8, 15 ini kita ganti menjadi data 9 semuanya. Kemudian yang 21, 21, 24 ini kita ganti dengan 22. Nah, ini adalah rata-rata dari bin yang kedua. Kemudian yang bin ketiga isinya harusnya 25, 28, dan 34 ini kita ganti dengan 29. Ini rata-rata bin yang ketiga. Nah, bisa juga kita menggunakan boundariesnya, batasnya. Jadi kalau yang ini batas bawahnya kan 4, batas atasnya 15. Nah, data yang dekat dengan batas bawah kita pakai, kita ganti dengan data bawah, yang dekat dengan batas atas kita ganti dengan batas atasnya. Misalkan yang ini 4, 8, 15. Nah, 8 itu lebih dekat dengan, kalau yang batas bawah dan batas atasnya tetap ya, ini 4, 15 tetap kita pakai, 21, 24 tetap kita pakai, 25 dan 34 ini tetap kita pakai. Nah, kemudian yang nilainya bukan batas atas dan batas bawah, ini kita cek dia lebih dekat kemana.
lebih dekat ke bawah atau lebih dekat ke atas. Misalkan berapa ini? 8 ya. 8 ini kalau ke bawah itu selisihnya 4, kalau ke atas selisihnya 7. Jadi 8 ini kita ganti dengan 4. Nah, kalau yang ini 21 tentu ya sama dengan 21 ya. Kemudian yang 28 ini lebih dekat ke 25, sehingga yang 28 ini kita ganti dengan 25. Nah, sehingga nanti hasil smoothingnya itu yang ini tadi. Jadi data 4, 8, 15 itu diganti dengan 9, 99, 21, 21, 24 ini diganti dengan 22, 22, 22. Demikian seterusnya. Oke, berikutnya adalah data integration. Pada data integration ini kita menggabungkan data dari berbagai sumber ke penyimpanan yang koheren. Oke, nah ada masalah terkadang pada identifikasi entitas. Misalkan seringkali kalau di luar itu kan pakai nama belakang ya, sama-sama Clinton misalkan, ternyata depannya itu Bill, yang satunya William, dan ini kadang disamakan gitu ya. Nah, kita juga perlu mendeteksi dan menyelesaikan konflik nilai data. Untuk entitas dunia nyata yang sama, nilai atribut dari sumber yang berbeda ini juga nanti akan berbeda. Kemudian bisa juga alasan yang mungkin ini representasi yang berbeda, skala yang berbeda, misalkan metrik atau beda dengan satuan di Inggris ya. Kalau satuan di Inggris tuh pakai kaki, pakai apa gitu ya. Kalau di internasional kan pakai satuan sentimeter, meter dan sebagainya. Oke, yang berikutnya redundansi dalam data integration. Jadi pada proses integrasi data ini terkadang terdapat redundansi. Nah, data yang redundan ini seringkali terjadi ketika integrasi beberapa basis data. Nah, ini kita perlu mengidentifikasi objek. Atribut atau objek yang sama ini bisa memiliki nama yang berbeda di database yang berbeda. Jadi terkadang variabelnya itu sebenarnya sama ya, tapi namanya berbeda, nama atributnya di judulnya itu. Misalkan yang satu namanya di database satu namanya jenis kelamin, di data yang lain namanya gender gitu kan. Sebenarnya kan informasinya sama, tapi nama atributnya berbeda, sehingga terkadang ketika digabung itu ya di gendernya ada, jenis kelamin juga ada, sehingga redundan. Ada juga karena data yang dapat diturunkan. Jadi satu atribut dapat menjadi atribut turunan di tabel lain, misalkan pendapatan tahunan. Jadi misalkan di tabel yang satu itu ada data pendapatan bulanan, kemudian di tabel yang lain itu ada pendapatan tahunan. Sebenarnya kan informasinya sama ya, artinya pendapatan tahunan itu bisa diperoleh dari pendapatan bulanan atau sebaliknya. Nah, bagaimana mendeteksi atribut yang redundan? Ini bisa kita lakukan analisis korelasi atau analisis kovarian. Jadi atribut yang korelasinya tinggi ini perlu dicurigai adanya kemungkinan redundan. Untuk korelasi saya rasa kalian sudah memahami ya apa itu korelasi dan kovarian. Nah, integrasi data yang hati-hati dari berbagai sumber ini bisa membantu mengurangi atau menghindari redundansi dan inkonsistensi dan meningkatkan kecepatan dan kualitas penambangan.
Nah, yang berikutnya data reduction. Data reduction ini kita bisa mendapatkan representasi tereduksi dari kumpulan data yang volumenya jauh lebih kecil tapi menghasilkan hasil analitik yang sama atau hampir sama. Jadi tujuannya ini kita mau mengurangi volume data sehingga lebih kecil. Nah, yang dikurangi ini bisa dimensi ini dalam hal ini adalah atribut atau variabel. Itu kita kurangi dari misalkan dari 100 menjadi menjadi 50 atau menjadi lebih kecil, pokoknya dari 100, tetapi nanti hasil analitiknya itu akan sama atau hampir sama dengan apabila kita menggunakan 100 data tadi, 100 variabel ya. Nah, mengapa kita perlu melakukan reduksi data? Karena analisis data yang kompleks ini membutuhkan waktu yang sangat lama kalau dijalankan pada set data yang lengkap. Nah, data reduction ini ada 3 macam ya. Yang pertama adalah dimensionality reduction. Ini berkaitan dengan mengurangi banyaknya atribut atau variabel. Nah, ini beberapa strategi atau caranya, bisa menggunakan wavelet transform, kemudian bisa pakai PGA. PCA ini mungkin juga dibahas di analisis multivariat ya. Kemudian feature subset selection atau feature creation. Jadi bisa memilih feature atau memilih atribut atau variabel, atau bisa juga kita menciptakan variabel baru yang lebih baik daripada variabel yang sudah ada. Kemudian yang berikutnya numericity reduction. Ini kita mengurangi keberagaman data, kebermacam-macaman data yang terlalu bervariasi. Ini perlu juga kita kurangi variasinya. Nah, ini bisa kita gunakan regresi, bisa menggunakan histogram, clustering atau sampling juga bisa. Sedangkan data compression ini untuk mengurangi ukuran file ya. Nah, alasan kita mengurangi dimensi data ini karena adanya curse of dimensionality. Jadi ketika dimensinya meningkat, maka datanya nanti akan semakin jarang. Kemudian kepadatan dan jarak antar titik yang sebenarnya penting untuk pengelompokan atau analisis outlier ini menjadi kurang berarti. Kemudian kombinasi yang mungkin dari ruang bagian akan tumbuh secara eksponensial. Nah, dimensionality reduction ini nanti gunanya untuk menghindari curse of dimensionality, kemudian membantu menghilangkan fitur yang tidak relevan dan juga mengurangi noise, dan tentu mengurangi waktu dan ruang yang dibutuhkan ketika kita melakukan data mining. Dan yang ini memungkinkan visualisasi yang lebih mudah. Jadi kalau dimensinya rendah, untuk menggambar itu lebih mudah daripada kalau dimensinya itu besar. Nah, teknik untuk mengurangi dimensi ini ada wavelet, PCA, dan supervised dan nonlinear teknik, misalkan feature selection. Oke, atribut subset selection ini adalah cara lain untuk mengurangi dimensi data. Jadi ini kalau misalkan ada atribut yang redundan atau yang memberikan informasi yang hampir sama, ini bisa kita hilangkan salah satunya. Contohnya ini harga beli suatu produk dengan jumlah pajak penjualan yang dibayarkan. Nah, ini
memberikan informasi yang sama atau mirip ya. Jadi kalau jumlah pajak ini kan persentase dari harga beli, sehingga jumlah pajak ini akan dicerminkan juga oleh harga beli suatu produk. Jadi dipilih saja salah satu yang lebih penting gitu ya. Kemudian ada atribut yang tidak relevan, ini juga perlu kita hilangkan atau tidak kita masukkan dalam data mining, karena tidak mengandung informasi yang berguna. Misalkan ID siswa ini tidak akan relevan ketika kita akan memprediksi IPK siswa. Jadi kita tidak menggunakan ID ini untuk memprediksi IPK siswa. Kemudian untuk seleksi atribut ini ada beberapa cara ya. Yang pertama ada base single attribute under the attribute independent assumption. Jadi pilih berdasarkan uji signifikansi. Misalkan kita pakai regresi, dicoba satu persatu variabelnya mana yang signifikan, nah itu yang dipakai. Bisa juga base stepwise feature selection. Ini caranya atribut tunggal yang terbaik dipilih lebih dulu, kemudian atribut terbaik berikutnya bersyarat pada yang pertama itu kita pilih. Kemudian ada stepwise attribute elimination, ini secara berulang-ulang menghilangkan atribut yang terburuk. Jadi misalkan kita menggunakan regresi, kemudian yang yang paling tidak signifikan itu kita hilangkan variabelnya. Bisa juga menggunakan base combine attribute selection dan elimination. Nah, ini yang attribute creation. Ini kita membuat atribut baru yang dapat menangkap informasi penting dalam kumpulan data yang lebih efektif daripada yang asli. Ada 3 metodologi yang umum, yaitu atribut extraction, kemudian mapping data to new space, kemudian ada atribut construction. Atribut construction ini misalkan kita mengkombinasikan fitur atau bisa juga data discretization. Jadi datanya itu didiskretkan. Oke, data reduction yang kedua yaitu numerosity reduction. Ini kita mengurangi data volume dengan memilih alternatif bentuk representasi data yang lebih kecil. Nah, ini ada 2 cara yang utama. Yang pertama adalah parametric method dan non parametric. Kalau yang parametric ini misalkan kita menggunakan regresi ya, regresi apapun, misalkan regresi linear berganda atau regresi logistik dan sebagainya. Nah, ini kita asumsikan data cocok dengan beberapa model, kemudian kita duga parameternya dan kita simpan parameternya dan buang datanya. Jadi yang kita pakai nanti dugaannya ya, misalkan awalnya kan datanya Y. Nah, untuk mengurangi numerosity-nya ini kita gunakan penduganya saja, sehingga 1X itu akan memiliki 1Y. Kalau yang non parametric method ini kita tidak mengasumsikan model. Misalkan kita menggunakan histogram, clustering, sampling. Nah, nanti setelah kita dapat histogramnya, maka nanti yang kita pakai itu adalah nilai tengah dari selangnya, setiap selangnya. Atau kalau clustering, nanti yang kita pakai adalah data rata-rata dari kelompoknya, atau bisa juga median atau yang mewakili klaster itu. Nah, ini
regresi itu bisa regresi linier ya, regresi berganda, log linier. Nah, datanya dimodelkan agar sesuai ya, sehingga nanti kita dapat model atau dapat garis. Nah, untuk menduga parameter ini biasanya kita gunakan OLS. Sama sebenarnya untuk regresi berganda juga pakai OLS. Nah, nanti yang kita pakai yang tadi ya, Y-nya itu yang dipakai. Ini contoh regresi linier. Jadi konsepnya untuk regresi apa untuk numericity reductionnya kira-kira seperti itu ya. Jadi kita membuat garis regresinya, kemudian data yang aslinya kita ganti dengan data duga, sehingga variasinya akan lebih berkurang. Nah, kalau untuk analisis histogram ini kita bagi sama seperti bin tadi ya. Kita bagi ke dalam bin-bin tertentu, ke dalam selang-selang tertentu, kemudian kita simpan rata-rata atau jumlah, mungkin rata-rata yang lebih tepat ya, untuk setiap binnya. Nah, nanti datanya kita ganti dengan rata-rata setiap bin atau setiap selang. Nah, untuk pembagian ke dalam bin itu bisa kita menggunakan lebar yang sama atau rentang bin yang sama, misalkan antara sekian sampai sekian gitu ya, atau frekuensi yang sama. Kalau frekuensi itu berarti dibagi banyaknya data yang sama, misalkan setiap bin itu diisi 55 gitu ya. Tapi kalau yang lebar yang sama itu nilainya, misalkan nilainya antara 1 sampai 10, 10 sampai 20. Nah, nanti hasilnya akan berbeda ya. Kemudian untuk numericity ini kita bisa juga menggunakan clustering. Nah, clustering ini nanti akan kita bahas lebih dalam di materi yang selanjutnya. Jadi nanti data yang digunakan setelah dilakukan clustering itu adalah data yang mewakili kelompok itu ya, yang merepresentasikan kelompok itu, atau misalkan sentroid atau rata-rata dari kelompok itu, atau median dan sebagainya. Pokoknya yang mewakili kelompok itu. Jadi misalkan tentu dalam satu kelompok itu nilainya kan bermacam-macam ya variabelnya. Nah, itu nanti akan diwakili oleh satu nilai yang mewakili kelompok itu. Nah, kalau sampling ini kita akan mengurangi banyaknya data. Jadi misalkan dari 100 misalkan menjadi 80 misalkan gitu ya. Nah, ini kita dalam mengambil sampel ini harus bisa, sampel yang diperoleh itu harus mewakili seluruh data. Jadi prinsip utamanya kita memilih subset data yang representatif. Yang paling sering digunakan ini adalah simple random sampling. Cuman ini juga harus disesuaikan dengan kondisi populasi ya. Kalau ada kemiringan atau terlalu heterogen ya, itu simple random sampling ini kurang tepat ya, sehingga nanti perlu disesuaikan metodenya, misalkan menggunakan stratified sampling atau cluster sampling dan sebagainya. Untuk tipe sampling ini ada beberapa. Yang pertama, simple random sampling ini memiliki setiap anggotanya itu memiliki peluang yang sama untuk terambil ya. Kemudian ada sampling tanpa pengembalian, jadi setelah suatu objek dipilih ia dihapus dari objek. Ada juga sampling dengan pengembalian, jadi objek yang dipilih ini tidak dihapus dari populasi sehingga nanti bisa terpilih kembali.
Kalau stratified sampling ini kita bagi dataset, kemudian ambil sampel dari setiap partisi. Ini secara proporsional, kira-kira persentasenya sama dari data. Nah, ini digunakan bersama dengan data yang miring atau skew. Jadi kalau yang sampling tanpa pengembalian ya, misalkan datanya itu ini ya, datanya ini ada hitam, ada biru tua dan seterusnya. Nah, kalau simple random sampling without replacement, ini kalau sudah terambil, ini dia nggak akan terambil lagi. Jadi kalau misalkan ini yang terambil hitam, putih, dan apa namanya ini, biru ya. Nah, kalau simple random sampling with replacement itu yang misalkan terambil hitam, meskipun di sini ada 2 hitam ya. Nah, ini bisa terambil 2 kali. Mungkin yang pink ini bisa terambil 2 kali. Jadi karena sudah terambil, dikembalikan lagi ke populasinya, sehingga ada ini kalau cluster atau stratified. Jadi kalau cluster atau stratified itu populasinya itu sudah dikelompok-kelompokkan dulu ya. Sudah dikelompok-kelompokkan dulu, kemudian dari setiap kelompok ini diambil sampel ya. Jadi dari sini yang biru ini diambil sebagian menjadi ini, kemudian yang putih-putih ini diambil sebagian menjadi ini, dan yang hitam ini populasinya diambil sebagian menjadi ini. Jadi ini yang cluster atau stratified sample. Untuk kompresi data ini ada beberapa macam, ada kompresi string, kompresi audio atau video. Kemudian intinya kalau kompresi data ini mengurangi apa ya, mengurangi ukuran dari file. Yang berikutnya transformasi. Transformasi ini merupakan fungsi yang memetakan seluruh rangkaian nilai atribut yang diberikan ke serangkaian nilai penggantian baru ya. Jadi nanti di transformasi atau dipetakan ke fungsi apa, ke nilai yang baru. Sedemikian hingga nanti setiap nilai lama ini bisa diidentifikasi dengan salah satu nilai baru. Jadi setiap nilai itu punya nilai baru gitu ya. Metodenya ini bisa dengan menggunakan pemulusan, bisa konstruksi atribut atau fitur baru, kemudian bisa agregasi. Kalau agregasi ini peringkasan, bisa juga normalisasi. Jadi kalau normalisasi ini skalanya ya, biasanya skalanya itu lebih kecil dibandingkan data aslinya. Kemudian ada diskretisasi. Untuk yang normalisasi ini ada beberapa, ada min max, ada z-score, ada decimal scaling. Oke, ini yang normalisasi untuk min max. Jadi dari suatu nilai dengan minimum dan maksimum tertentu nanti akan ditransformasi ke minimum dan maksimum yang baru. Nah, nilai yang baru katakanlah V aksen, misalkan saya punya data V ya, nanti akan berubah menjadi V aksen dengan cara transformasi dikurangi dengan minimum A dari nilai yang baru, dibagi dengan maksimum A dikurangi minimum A, kemudian ini yang lama ya, minimum dan maksimum A ini yang lama, kemudian dikalikan dengan maksimum yang baru dikurangi minimum yang baru ditambah dengan minimum yang baru.
Jadi misalkan nilai income itu rentangnya antara 12.000 sampai 98.000. Nah, ini mau dinormalisasi ke minimumnya 0, maksimumnya adalah 1. Maka 73.600 ini akan dipetakan ke 73.600 dikurangi 12.000. 12.000 itu adalah minimum dari A, kemudian dibagi dengan 98.000 dikurangi 12.000 dikalikan 1 minus 0 ditambah 0, hasilnya adalah 0,716. Kemudian normalisasi z-score ini transformasinya menggunakan rumus ini ya, V dikurangi mu dibagi dengan sigma. Misalkan kalau ini mu-nya 54, sigmanya 16, maka 73.600 tadi itu menjadi 73.600 dikurangi mu-nya yaitu 54.000 dibagi sigma, sigmanya 16.000 sama dengan 1,225. Yang berikutnya normalisasi dengan decimal scaling, ini hanya dibagi dengan 10 pangkat J-nya ini integer terkecil sedemikian hingga maksimum dari V ini kurang dari 1 ya. Jadi terkadang kalau kita mau menulis misalkan yang ini tadi ya 54.000, 16.000 itu kan nolnya itu kalau nanti di analisis data bisa dikalikan, dipangkatkan segala macam, menjadi perhitungannya menjadi lama dan karena besar nilainya. Tapi kalau di skala lebih kecil misalkan 54.000 itu kita tulis 54 gitu, 16.000 kita tulis 16, berarti kan dibagi dengan 10 pangkat 3. Nah itu nanti analisisnya, softwarenya itu bisa lebih cepat ya untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Berikutnya adalah diskretisasi. Nah, kita tahu ada 3 tipe atribut atau skala data. Sebenarnya ada 4 kalau di statistika ya. Ada nominal, ordinal, skala, dan rasio. Mungkin yang yang interval dan rasio itu dijadikan satu jadi numerik gitu ya. Nominal itu ya hanya melambangkan nama ya, dan tidak ada urutan. Kalau ordinal itu sudah ada urutan. Kalau numerik ya yang seperti yang kita tahu. Nah, diskretisasi itu membagi range dari atribut yang kontinu itu menjadi interval. Contohnya misalkan pendapatan itu ya kan misalkan dalam rupiah atau dalam dolar itu kan mulai dari kalau dalam rupiah misalkan 1 juta sekian, 2 juta sekian, 4 juta sekian, 10 juta sekian gitu ya. Nah, itu bisa kita jadikan kita diskretkan dengan cara kita bagi intervalnya. Jadi kita buat interval misalkan 1 juta sampai 5 juta atau kurang dari 5 juta. Itu adalah yang pertama. Nanti antara 5 juta sampai 10 juta itu yang kedua dan seterusnya. Nah, itu namanya kita membuat diskretisasi ya. Jadi dari data yang numerik itu menjadi data yang bisa nominal, bisa ordinal. Jadi diskret datanya. Nah, nanti labelnya itu yang digunakan untuk menggantikan nilai data aktual. Nah, ini tentunya akan mengurangi ukuran data dengan diskretisasi ini, dan biasanya ini digunakan untuk analisis selanjutnya, misalkan klasifikasi. Ini lebih baik kalau kita menggunakan diskretisasi. Untuk diskretisasi tadi bisa kita gunakan binning, bisa histogram. Jadi kita kita bagi-bagi gitu ya, menjadi dalam selang-selang tertentu.
Kita menggunakan bisa binning, histogram, cluster, decision tree, kemudian bisa juga pakai korelasi. Ini contoh diskretisasi sederhana menggunakan binning. Ini kita ada yang equal wide, distance-nya yang sama. Jadi kita membagi rentang ke n interval dengan ukuran yang sama. Jadi nilai sekian sampai sekian gitu ya, nilainya yang sama. Jadi misalkan 1 sampai 10, 10 sampai 20, 20 sampai 30 seperti itu. Kemudian jika A dan B adalah nilai atribut yang terendah dan tertinggi, lebar interval ini akan menjadi B minus A dibagi N. Nah, N ini interval, banyak interval yang kita inginkan. Ini yang paling mudah nanti ya. Kemudian bisa juga yang partisi equal depth, frekuensinya yang sama. Jadi banyaknya data di dalam satu dalam satu interval, dalam satu bin itu sama. Misalkan bin 1 itu terisi 10 data, yang kedua berisi 10 data, jadi bukan selang nilainya tapi banyaknya data. Ya, ini yang seperti tadi ya. Jadi nanti binning ini juga bisa digunakan untuk pemulusan data. Tadi sudah pernah kita bahas. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk pre-processing data ini. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.